mengatakan ada kejanggalan yang dikumpulkan. Ya, kejanggalan pertama, majikan sudah tahu lubang yang menganga tiba-tiba tertutup rapi. Sudah dijawab. 25 hari. Kedua, darah kucing darah manusia seolah-olah diduga darah manusia tapi menjadi darah kucing pada sekitar hari pembunuhan. Kejanggalan teraneh. Yang kejanggalan teraneh adalah ini paling aneh nih. Ini kelihatan melemparkan tanggung jawab. Waktu si kuburan Margaret dibuka, ada kaos dan celana dari si Agus. Pertanyaannya, kalau saya membunuh korban saya, itu sama saja saya taruh KTP saya di badannya. Berarti apa? Nggak mungkin si Agus sebodoh itu bajunya dimasukkan ke tempat mayat. Pasti ketahuan kan? Padahal si Agus itu kan manusia normal, bukan orang gila. Berarti ada orang sengaja deset dari awal agar lempar alibi ke dia. Kalau menurut Anda apa kejanggalan dari pernyataan Agus di situ? Benar nggak? Kenapa kamu kuburkan? Kalau orang ada nggak celana itu jawab? Ada celana itu nggak sama kaos? Kalau pakai ada kan? Udah saya lihat. Ada. Kalau pakai asumsi Bang Otman. Ada nggak celana itu? Ada. Saya dampingin BAP, saya lihat celana bajunya, saya lihat foto-fotonya. Pertanyaannya, kalau misalnya pakai asumsi seperti Bang itu Otman, petunjuk bukan asumsi. Bukan, petunjuk nggak bisa dipakai di penyidikan. Bang Otman, saya ingatkan gantian, kita bisa digantian Bang Otman. Petunjuk nggak bisa dipakai di penyidikan, begini loh. Kenapa enggak? Dikuhap mengatakan kalau pakai logika Bang Otman, kalau dia bunuh, dia biarin di kamarnya, ya, dia lepaskan bajunya, dia kubur, apa tujuannya mengubur? Menghilangkan jejak. Sebentar. Masa baju gue ini gue masuk sebentar. Dia nggak menyangka bahwa ini akan ditemukan, gitu loh. Itu hal yang wajar. Pembunuh itu. Jadi dikuburnya di tempat bersama mayat. Dikubur bersama bajunya mayat. Si pelaku dikubur bersama mayat. Sekarang Mas, sebagai laki-laki normal, ada enggak laki-laki normal yang melakukan tindak pidana di tempat TKP bajunya dibuka diletakkan di situ? Jawab dulu, yes or no? Saya jawab, tidak ada kalau dia tidak kuburkan. Dia menguburkan dengan tujuan untuk menghilangkan. Bagaimana menghilangkan jejak? Bajunya dibuka diletakkan di situ. Dia menguburkan dengan tujuan menghilangkan jejak. Dengan dia kuburkan, diharapkan ini tidak ditemukan. Ternyata ditemukan. Baju itu kan bukan bukti tindak pidana karena tidak bersih. Apa kaitannya dikuburkan? Kita tidak bilang itu bukti tindak pidana. Tadi kan Bang Hotman bilang, apa bisa seorang pembunuh meletakkan bajunya? Polisi menurut kita nih, berdasarkan BAP, tidak berdasarkan baju-baju yang ada di situ, itu pendukung. Ada keterangan, pengakuan. Tapi yang dibicarakan Bang Otman, yang dibicarakan Bang Otman adalah sangat janggal ketika memang ada baju pelaku disatukan dalam orang yang dia bunuh. Bungkusan mayat, sedangkan si Agus itu sangat normal berpikir, tidak ada kelainan jiwa. Oke Bang, sebentar, kita dengarkan dulu jawabannya. Pengakuan pertama Agus, kenapa ditaruh baju dia di situ? Kepercayaan daerah dia. Kalau membunuh orang, biar tidak diikuti arwahnya, tinggalkan baju. Emang dia pernah membunuh? Nggak pernah membunuh? Pengakuan dia seperti itu Bang, pertama kali. Dan itu tadi, kalau pakai asumsi nggak bisa lah. Oke, tadi itu kan kejanggalan dari Bang Hotman. Sekarang janggal nggak menurut Anda ketika pernyataan Agus, pengakuan Agus ini berubah-ubah sampai 5 kali? Siapa bilang 5 kali? Kepada masyarakat aja nih, kepada masyarakat nih. Kalau ada satu orang untuk satu peristiwa menjelaskan 5 versi, 4-nya pasti bohong dong, atau 5-5-nya bohong. Klien saya satu peristiwa, satu versi tidak berubah-berubah sampai sekarang, sampai pengadilan. Klien Anda diduga berbohong. Karena dia tidak mungkin berubah, karena jawabannya pasti saya tidak melakukan. Nggak mungkin dia berubah-ubah. Kalau untuk 5 keterangan yang berubah-berubah, saya berani katakan Agus pembohong. Anda untuk 5 keterangan. Saya boleh mengatakan. Semua orang yang dituduh dan ditangkap melakukan tindakan pasti labil jiwanya. Itu manusiawi. Jadi Anda mengatakan, kita jangan termasuk Ibu Margaret dong kalau begitu. Makanya saya hanya mengkaitkan ke bukti-bukti ini. Kita melihat bukti terlepas dari orangnya melakukan atau tidak, bukti-bukti reasonable yang kita lihat. Apakah ini mengarah ke dia atau tidak? Itu loh. Tidak mengatakan bahwa Margaret pembunuh, saya nggak mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan, karena di dalam KUHP pun bukti petunjuk namanya, ya. Bukti petunjuk mengatakan, ada lubang menganga, tiba-tiba jadi ditimbun bagus dan tidak sudah Anda sudah sampaikan ini dan macam-macam sebagainya. Pertanyaan saya, ini kan bukti semua sudah mengarah ke Agus, makanya Agus jadi tersangka. Anda punya bukti nggak untuk menyangkal semua tuduhan dan bukti? Ya itu tadi, di dalam KUHP disebutkan selain keterangan saksi adalah bukti-bukti lainnya, yaitu itu tadi semua bukti petunjuk. Keterangan ahli nanti akan melihat, bagaimana ini, termasuk cerita apakah ada kucing yang berjalan-jalan di 2 kamar di tempat tidur, darahnya di mana-mana. Oke, ini menarik soal kucing. Itu kriminologi, itulah saksi ahli.
Jadi kalau ada keterangan saksi ahli, psikolog, keterangan daripada si Agus sudah melebihi 2 alat bukti, harus dari tersangka segera. Sudah ada belum keterangan psikolog? Seperti tadi yang disampaikan. Makanya belum ada, kita nggak tahu itu. Makanya terus yang harus soal petunjuk, soal Oke. petunjuk kita mau bantah. Ini kan kita bicara hukum nih ya. Yeah. Petunjuk berdasarkan hukum acara pidana itu hanya bisa dipakai sebenarnya di pengadilan. Penyidik tidak boleh menetapkan orang tersangka berdasarkan Bukti petunjuk. bukan bukti langsung, Yeah. harus bukti langsung. Petunjuk itu di hukum acara pidana udah jelas dikatakan apabila ada persesuaian dengan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, Semuanya lengkap. lahirlah petunjuk. Ya. Kalau hanya berdasarkan keterangan Agus terus dibilang ada petunjuk, kita berharap kita semua publik, ahli hukum juga jangan menggiring polisi untuk melakukan pelanggaran hukum acara pidana. Saya mau tanya dulu, Gitu loh. Anda kan sudah pegang berbagai kasus sodomi. Tahu nggak bahwa kasus sodomi? Saya tahu. Entar dulu. Semua itu langsung ditangkap tersangka hanya keterangan anak karena tidak pernah ada orang melihat sodomi. Keterangan anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi akhirnya ditambahkan apa? Keterangan psikolog, keterangan seksual. Makanya itu langsung tersangka. Iya, itu menjadi pertanyaan. Sampai sekarang belum ada keterangan psikolog, belum ada keterangan yang Kayaknya sih lain. sudah ada, cuma kita nggak tahu. Oke. Maksud saya begini, Jangan kayaknya. maksud saya begini loh. Dengan adanya keanehan 3 tadi, Oke, ya. itu sudah tugas psikolog sama Oke, ya. kriminolog. Begitu psikolog sama kriminolog dipanggil polisi dan mengiyakan itu petunjuknya mengarah ke Selesai si ini, artinya. pok harus jadi Oke. tersangka. Oke, baik, kalau Kita gitu kita tunggu. tunggu Kita polisi tunggu. hasil Kita tunggu. penyidikannya, Kita tunggu. prosesnya seperti apa. Kita tunggu itu. Kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan Bang Hotman apakah bisa terbantahkan atau justru memang Dan yang terbukti? paling utama Oke. adalah harusnya Propam dari Mabes Polri harus turun untuk menyelidiki kenapa di awal penyidikan ini semua mengarah kepada si Agus. Justru Kejanggalan menurut kita itu ya, semua seolah-olah tidak menurut ada. kita sebenarnya tidak perlu ada kecurigaan terhadap Oke, polisi. baik. Polisi sangat profesional di Oke, sini. kita Karena menurut kita punya ya. siapa itu? Baik. Iya, Terima polisi kasih sangat Bang profesional. Dion. Dan itu Terima teguran kasih serius. Bang Terima Hotman. kasih Bang Hotman, Ya. Bang Dion. Selamat Selamat malam. maju di pengadilan ya. Ya. Kita buktikan saja nanti. Kita Itu bukti tindak pidana. Tadi kan Bang Hotman bilang, apa bisa seorang pembunuh meletakkan bajunya? Polisi menurut kita nih berdasarkan karena BAP, polisi. tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan baju-baju yang ada di situ. Itu pendukung. Ada keterangan, pengakuan. Tapi yang Ada dibicarakan bukti Bang Hotman, pendukung. Yang saya sebentar. bicarakan Yang dibicarakan Bang Taufik Hotman ini adalah dulu, Pak. sangat janggal ketika memang ada baju pelaku disatukan dalam Mayat. orang yang dia bunuh. Bungkusan mayat, sedangkan si Agus itu sangat normal berpikir tidak Saya ada jawab. kelainan jiwa. Oke Bang, biar sebentar. dijawab, Kita biar dengarkan dulu dijawab. jawabannya. Pengakuan pertama Agus, kenapa ditaruh baju dia di situ? Iya. Kepercayaan daerah dia. Oke. Kalau membunuh orang, biar tidak diikuti arwahnya, Oke. tinggalkan baju. Emang dia pernah membunuh, nggak pernah Kepercayaan membunuh? dia, pengakuan dia seperti itu oke. Bang pertama Itu kan- kali. itulah Dan di itu awal tadi, makanya kita kalau curigai pakai asumsi, BAP-nya. kalau pakai asumsi nggak bisa lah. Ya, ya. Oke, sudah tadi ada itu kan pengakuan, kejanggalan sudah dari Bang dijawab ya. Hotman. Sekarang janggal nggak menurut Anda ketika pernyataan Agus, pengakuan Agus ini berubah-ubah sampai 5 kali? Siapa bilang 5 kali Kepada cuma 2 masyarakat kali? aja nih, kepada masyarakat nih. Kalau ada satu orang untuk satu peristiwa menjelaskan 5 versi, 4-nya pasti bohong dong. Mengatakan ada kejanggalan yang Anda kumpulkan apa Kejanggalan saja? pertama, majikan sudah tahu lubang yang menganga tiba-tiba tertutup rapi. Sudah dijawab. 25 hari. Kedua, darah kucing darah manusia seolah-olah diduga darah manusia tapi menjadi darah kucing pada sekitar hari pembunuhan. Kejanggalan teraneh. Belum ada hasil itu darah Yang manusia. kejanggalan teraneh adalah ini paling aneh nih. Ini kelihatan melemparkan tanggung jawab. Waktu kuburan Margaret dibuka, ada kaos dan celana dari si Agus. Pertanyaannya, kalau saya membunuh korban saya, itu sama saja saya taruh KTP saya di badannya. Berarti apa? Nggak mungkin si Agus sebodoh itu bajunya dimasukkan ke tempat mayat, pasti ketahuan kan? Padahal si Agus itu kan manusia normal, bukan orang gila. Berarti ada orang sengaja deset dari awal agar lempar alibi ke dia. Kalau Boleh menurut saya Anda jawab? apa kejanggalan Ya, ya, ya. dari Ada pernyataan pertanyaan Agus nggak ini? di situ? Benar nggak? Kenapa kamu kuburkan? Kalau orang Nggak ada nggak celana dengan itu jawab? tujuan, Ada celana itu nggak sama kaos? Ada kalau nggak? pakai Itu ada kan? Udah saya lihat, Ada. Ayo, udah. Kalau pakai asumsi Bang Nggak, Hotman, ada nggak celana itu? pertanyaannya, Bang Gantian, Ada, Bang. Gantian, tadi udah diakui ada. Gantian, ada. sebentar. Saya dampingin BAP, saya lihat celana bajunya, saya lihat foto-fotonya. Nah, Pertanyaannya, kalau misalnya pakai asumsi seperti Bang Itu Hotman, petunjuk bukan asumsi. bukan, petunjuk nggak bisa dipakai Gantian di Bang. penyidikan. Bang Hotman, saya Bang ingatkan Hotman, gantian, kita Bang di sini gantian Bang Hotman. Petunjuk nggak bisa dipakai di penyidikan, begini loh. Kenapa enggak? Di KUHP mengatakan Kalau bukti pakai petunjuk. logika Bang Hotman, Ya. kalau dia bunuh, dia biarin di kamarnya,
ya, dia lepaskan bajunya, dia kubur, apa tujuannya mengubur? Menghilangkan jejak. Sebentar. Masa baju gue ini gue masuk sebentar. Dia nggak menyangka bahwa ini akan ditemukan gitu loh. Itu hal yang wajar. Pembunuh itu. Jadi dikuburnya di tempat bersama mayat. Dikubur bersama bajunya mayat. Si pelaku dikubur bersama mayat. Sekarang Mas, sebagai laki-laki normal, ada yang nggak laki-laki normal yang melakukan tindak pidana di tempat TKP bajunya dibuka diletakkan di situ? Jawab dulu, yes or no? Saya jawab, tidak ada kalau dia tidak kuburkan. Dia menguburkan dengan tujuan untuk menghilangkan. Bagaimana menghilangkan jejak? Bajunya dibuka diletakkan di situ. Dia menguburkan dengan tujuan menghilangkan jejak. Dengan dia kuburkan, diharapkan ini tidak ditemukan. Ternyata ditemukan. Baju itu kan bukan bukti tindak pidana karena tidak bersih. Apa kaitannya dikuburkan? Kita tidak bilang itu adalah bukti-bukti lainnya, yaitu itu tadi semua bukti petunjuk. Keterangan ahli nanti akan melihat. Keterangan ahli akan melihat bagaimana ini, termasuk cerita apakah ada kucing yang berjalan-jalan di 2 kamar di tempat tidur, darahnya di mana-mana. Oke, ini menarik soal kucing. Itu kriminologi gini. Itulah saksi ahli. Jadi kalau ada keterangan saksi ahli, psikolog, keterangan daripada si Agus sudah melebihi 2 alat bukti, harus dari tersangka segera. Sudah ada belum keterangan psikolog? Seperti tadi yang disampaikan. Makanya belum ada, kita nggak tahu itu. Makanya terus yang harus soal petunjuk, soal petunjuk, kita mau bantah. Ini kan kita bicara hukum nih ya. Petunjuk berdasarkan hukum acara pidana itu hanya bisa dipakai sebenarnya di pengadilan. Penyidik tidak boleh menetapkan orang tersangka berdasarkan bukti petunjuk. Bukan bukti langsung, harus bukti langsung. Petunjuk itu di hukum acara pidana udah jelas dikatakan, apabila ada persesuaian dengan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, lahirlah petunjuk. Kalau hanya berdasarkan keterangan Agus terus dibilang ada petunjuk, kita berharap kita semua publik, ahli hukum juga, jangan menggiring polisi untuk melakukan pelanggaran hukum acara pidana. Saya mau tanya dulu, gitu, Anda kan sudah pegang berbagai kasus. Atau lima-limanya bohong. Klien saya satu peristiwa, satu versi tidak berubah-berubah sampai sekarang, sampai pengadilan. Oke. Klien Anda diduga berbohong. Karena dia tidak mungkin berubah, karena jawabannya pasti saya tidak melakukan. Nggak mungkin dia berubah-ubah. Kalau untuk 5 keterangan yang berubah-ubah, saya berani katakan Agus pembohong. Anda untuk 5 keterangan, saya sampai mengatakan. Semua orang yang dituduh dan ditangkap melakukan tindakan pasti labil jiwanya. Itu manusiawi. Jadi Anda mengatakan, ya kita jangan termasuk Ibu Marliet dong kalau begitu. Makanya saya hanya mengkaitkan ke bukti-bukti ini. Kita melihat bukti terlepas dari orangnya melakukan atau tidak, bukti-bukti reasonable yang kita lihat. Apakah ini mengarah ke dia atau tidak? Itu loh. Tidak mengatakan bahwa mereka pembunuh, saya nggak mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan, karena di dalam KUHP pun bukti petunjuk namanya, ya. Bukti petunjuk mengatakan ada lubang menganga, tiba-tiba jadi ditimbun bagus dan tidak sudah Anda sudah sampaikan ini dan macam-macam sebagainya. Pertanyaan saya, ini kan bukti semua sudah mengarah ke Agus, makanya Agus jadi tersangka. Anda punya bukti nggak untuk menyangkal semua tuduhan dan bukti? Ya itu tadi di dalam KUHP disebutkan selain keterangan saksi